Emang agak lain. Tenang, tenang. Ini parah. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata Bu Ketum marah besar gara-gara sekjennya ditahan KPK. Sampai-sampai beliau mengeluarkan himbauan untuk semua kepala-kepala daerah yang berasal dari partai dia yang terpilih melalui pilkada serentak kemarin untuk tidak ikut pembekalan ke Magelang. Emang agak lain. Tenang, tenang. Ini kan agenda kenegaraan ya. Seharusnya jangan begitu dong. Seharusnya taati aturan begitu. Ini kan untuk kemajuan negara, daerah-daerahnya masing-masing. Boleh dikatakan ini pembekalan ya. Pembekalan bagi kepala-kepala daerah yang terpilih itu sebelum mereka tuh terjun ke tugas yang sesungguhnya begitu loh. Jadi ini penting banget ini. Ya kan, agenda ini penting ini. Apalagi dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, sebagaimana yang dilakukan di saat pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih beberapa bulan yang lalu gitu. Ini kan ini agenda kenegaraan, instruksi Presiden, yang mau nggak mau harus diikutin dong. Kalau emang mau berbangsa dan bernegara ini dengan baik gitu ya. Ini kan enggak, malah mengeluarkan himbauan. Aneh ya nggak? Boleh begitulah. Seharusnya dikesampingkan dulu masalah hal-hal yang lain itu. Kita fokus ke agenda kenegaraan. Itu seharusnya. Jangan dicampur adukan begitu. Tapi kan itu kan menurut kita. Kalau menurut mereka sih ya nggak tahu lah. Ya kita sih berharap agar semua kepala-kepala daerah itu bisa mengikuti himbauan Presiden itu untuk ikut pembekalan ke Magelang itu. Gitu. Nah, kalau nggak salah agendanya itu dari tanggal 21 sampai tanggal 28 ya. Ikutin, kan nggak ngeluarin uang pribadi itu, ya kan? Kalau kita gitu mau aja ya nggak ngeluarin biaya, mana transportasi dijamin, makan dijamin, segala macam dijamin, enak. Tapi kok malah ada himbauan gitu ya kan? Nggak boleh begitulah, nggak boleh. Seharusnya ikutin aja aturan yang ada. Ini kan demi kebaikan bangsa dan negara ini. Gitu. Kalau semua terpecah-pecah kayak gini ya, bagaimana bangsa kita mau maju kan begitu? Kalau Pak Prabowo kan maunya semua elit-elit politik itu kan bersatu untuk membangun bangsa ini. Makanya mereka tuh merangkul semua kalangan gitu. Ya, ini yang perlu kalian ingat juga. Pak Presiden itu kan di eksekutif, ya kan? Sedangkan masalah Pak Hasto ini kan urusan yudikatif. Jadi nggak ada tuh yang namanya intervensi presiden gitu. Kan nggak bisa presiden mengintervensi masalah hukum. Itu jadi harus dikesampingkan masalah itu. Kan 3 lembaga tuh kita ya, ada eksekutif, ada yudikatif, dan juga legislatif gitu. Jadi harus dipisahkan. Nah mereka yang tiga-tiganya ini nggak boleh saling intervensi begitu, biar kelar gitu. Nah ini kan harus tahu lah batasan-batasannya. Jadi jangan semuanya nyalakan presiden gitu ya kan. Apalagi nih saya dengar-dengar pasca ditahannya Pak Hasto ini banyak banget yang menyangkut pautkan dengan Pak Jokowi. Apa hubungannya coba dengan Pak Jokowi? Ya kan? Apa hubungannya? Hah? Jadi menurut saya, kalau misalkan Pak Jokowi nggak keluar dari PDIP, nggak bakal ribet kayak gini. Nggak ada saling serang menyerang, itu nggak ada. Cuman masalahnya Pak Jokowi keluar dari PDIP. Itu masalah besarnya itu. Sehingga merembet kemana-mana. Coba selama 10 tahun kan dengan partai itu aman-aman aja. Tapi setelah keluar ributnya minta ampun. Nah itu artinya
mereka masih cinta Pak Jokowi. Itu aja, berpositif thinking aja. Kalau mereka agak cinta Pak Jokowi, ya bodoh amat lah gitu kan ya. Orang Pak Jokowi nggak berpengaruh apa-apa lagi gitu kan, ngapain diurusin gitu kan. Cuman kan mereka sakit hati kayaknya ditinggal Pak Jokowi, karena mereka tuh masih cinta banget gitu. Udahlah, nggak usah munafik. Gini, kalau benar kalian nggak butuh Pak Jokowi, ya udah abain aja gitu kan. Tapi kan itu nggak kalian lakukan, nyerang terus-terusan. Nah, dengan kalian menyerang terus-terusan, rakyat jadi simpati ke Pak Jokowi. Makanya lihat sekarang banyak yang berdatangan ke kediaman beliau. Begitulah. Saking cintanya masyarakat ke Pak Jokowi, karena beliau nggak pernah ngebalas begitu. Oke?